Halo teman-teman belajar kepribadian, saya Ence Chin dan hari ini saya punya kejutan buat kalian karena saya ada tamu ya, yang dimana kita bisa ngobrol bareng, jadi bukan sendiri lagi. Nah ini tamunya spesial banget karena dia jauh banget nih dari Aceh ya, dari asal dan sekarang lagi di Aceh juga kan. Nah jadi Vivia Talita ya, berasal dari Aceh, seorang content creator ya, yang juga suka MBTI ternyata. Saya baru tahu karena dia menulis buku Confidence in You ya. Nah, ini teman-teman bisa nanti dapatkan caranya tinggal lihat di bagian deskripsi kalau teman-teman merasa ini penting. Menurut saya sih ini bukunya bagus banget ya karena dia compact dan tipe Vivia ini to the point banget. Jadi istilahnya nggak habis waktu lah kalian kalau misalnya buku yang lain mungkin 3 lipat lebih 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 tebal, isinya sama aja sama ini. Jadi sangat worth it Iya, banget nanti makasih teman-teman banyak bisa lihat. juga. Mhm. Jadi saya tidak akan lama-lama lagi untuk intronya, teman-teman bisa nanti cek sendiri di Instagramnya maupun nanti di deskripsi di bawah ada link ke bukunya, Instagram sebagainya. Dan langsung aja kita akan tanya. Kenapa saya tadi bilang Vivia ini adalah tamu saya yang unik karena dia menurut pengakuannya di sini adalah bertipe memiliki kecenderungan INTJ atau INTJ bahasa Indonesia. Jadi introvert, intuition, thinking dan judging. Dan menurut itu pribadi yang langka karena kalau ada introvert dan intuition itu sebenarnya juga udah langka. Apalagi Katanya ya? ya itu udah langka, termasuk langka karena dunia ini kan ekstrovert sama sensing Mmm, lebih ke orang-orang yang realis. iya. Dan apalagi seorang wanita ya, seorang perempuan lah ya. Itu jarang sekali terjadi. Biasanya cowok biasa kita ketemu. Jadi kita akan menggali banyak hal yang dialami oleh Vivia, misalnya pengalamannya atau tipsnya untuk sebagai INTJ itu seperti apa ya. Oke, siap ya? Iya. Oke, pertama adalah ya kita kenalan dulu dong ya. Jadi santai aja. Jadi Vivia ini cerita dong bagaimana profesi dan kegiatanmu karena sepertinya agenda kamu tuh luar biasa. Tapi saya sengaja cepet-cepet nih bookingnya, maksudnya kita janjian untuk ketemu karena kalau Iya. ditunda-tunda lagi, kapan lagi? Kamu makin populer nanti makin makin susah pasti. Oke, silakan cerita-cerita sedikit. Ya. Cerita ya, kalau sekarang sih sebenarnya, waktu itu kan sibuknya lebih konten sama, bikin buku ya. Tapi karena ini baru aja selesai buku, kalau sekarang sih lebih banyak ngurus keluarga, kayak gitu. Karena Mhm. saya sebagai anak pertama di keluarga dan, punya banyak masalah finansial, juga beberapa problem di keluarga yang harus diselesaikan, makanya saya sekarang fokusnya ke situ nih. Makanya sekarang, lebih ke ngonten sih sebenarnya, udah full time content creator. Kalau sebelum ngonten, saya sempat jadi digital marketer di perusahaan NGO asal Malaysia. Jadi kalau sekarang ditanya ngapain, ya lebih banyak konten, bangun Mhm. tim, sama ada project lain yang lagi dikerjain tapi belum seaktif itulah. Pokoknya masih, perencanaan istilahnya. Jadi lebih ke ngurus keluarga sama konten aja. Luar biasa ya, ya muda-muda tapi kegiatannya juga padat. Dan kalau content creator itu nggak ada habisnya. Karena Iya selesai sih, konten ini kita langsung kepikiran mau bikin apa lagi nih seperti. nggak boleh diem gitu ya mikirnya ya. Ya, ya, kita kebetulan sama ini. Terus, nah soal MBTI sendiri, kapan pertama kali mengenal MBTI? Nah, dan juga kenapa tertarik mempelajarinya? Karena nggak semua loh orang seneng MBTI. Kadang-kadang kita tanyain dia tentang kita ngobrol tentang itu atau kita ajukan, tes dong ini lucu nih Iya, mengetahui tipe-tipe kalian. Dan mereka cokin untuk apa sih gunanya? nggak semua Kadang-kadang tertarik. sering tuh orang tuh merasa nggak ada gunanya lah kayak gini. Kalau Iya, kamu kasih saya kayak peluang bisnis, mungkin dia lebih tertarik. oh. Oke, kapan nih? Gimana ceritanya bisa merasa MBTI itu menarik? Kalau saya sebenarnya tahunya itu pertama dari pas, akhir SMP sama sekitar awal SMA kok. Mhm. Jadi awal-awal tuh emang saya suka nyari, tes-tes atau teori yang, bisa membuat saya kenal sama kira-kira tuh saya tuh cocoknya di mana sih. Jadi kan karena dari awal sekolah, kayak saya tuh udah mikir, nanti saya mau kuliah jurusan apa ya, pokoknya udah kebayang,
nanti harus kuliah jurusan apa. Masalahnya saya kan Hmm. nggak tahu, saya tuh Hmm. benar-benar bakal cocok di mana gitu. Makanya waktu itu Hmm. suka banget nyari teori kepribadian dan nggak Hmm. sengaja ketemu si MBTI. Masalahnya Hmm. adalah yang waktu itu saya tahu adalah MBTI yang populer. Hmm. Jadi kayak, mmm, masih yang versi cocok logi gitu loh kok, masih yang Iya, versi Barnum, kan saya banyak kan orang yang kayak mengerti. gitu. Dan saya belum tahu Yep. tentang fungsi kognitif, Hmm. jadi, Hmm. Hmm. belum kepikiran untuk memperdalam. Tapi Hmm. saya juga nggak nanya ke teman-teman, karena itu tadi kayak Konce bilang tadi, banyak orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli. Kalau ditanya Hmm. kenapa bisa saya tertarik, karena itu tadi, kayak saya tuh selalu punya, kebutuhan untuk kepengen, lebih baik lah istilahnya. Karena Hmm. saya tahu untuk saya bisa mencapai tujuan di masa depan itu saya perlu belajar untuk lebih baik lagi gitu. Masalahnya adalah saya perlu tahu diri sendiri dulu kan, kayak gitu. Makanya kemudian, tertarik dengan MBTI, bahkan sampai Mantap. kuliah akhirnya ketemu cognitive function, kayak gitu. Oke. Kalau Ko Ence Iya. tipenya apa kok? Udah Saya tahu belum INTP. tipenya apa? INTP. Beda Oh, beda INTP? P dan J. INTP. Ya, sesuai kan Oh, tampang saya? INTP ya? INTP. Jadi introvert. INTP ya? Ya, ya, INTP. Bukan ekstrovert ya, Oh, tapi INTP. introvert. Iya, Iya. INTP. Bahasa Oh, iya. Indonesia Sama INTP kayak suami saya. atau Inggris INTP. Ya, menarik ya. Oh, Ah, iya. ininya ya, pasangannya juga INTP ya. Ya, mungkin ini ya, profilnya kayak gigi gitu kan, kayak INTP itu. Ya, jadi sebenarnya kita itu INTP dan INTJ sekilas sedikit melenceng sedikit itu kan kayak dua orang kalau ketemu itu seperti intellectual powerhouse gitu. Jadi kita kaum-kaum yang thinking kan. Jadi istilahnya eh, lebih pentingin rasio dan logika dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita itu melihatnya dari sisi yang lain. Kalau misalnya INTP melihatnya lebih filosofis, sedangkan kalau INTJ lebih ke bagaimana mengaplikasikannya ke Iya, dunia nyata. Jadi betul. kita jadi saling bisa ceritanya sama-sama tapi bisa saling mengisinya di Melengkapi ya. dalam situ. Tapi kita benar-benar yang kalau dilihat dari cognitive function-nya itu fungsinya itu banyak yang berbeda juga ya. Betul betul, Jadi seru sangat sih itu. berbeda ya. Nah, Oke, jadi saya itu kebetulan INTP ya kan. suami Ya, saya gitu. juga sama INTP itu. Emang bener sih Oke. kok melengkapi, karena suami saya juga INTP tuh, jadi kayak kita saling mengisi gitu. Mm-mm. Oke. Nah, tapi ceritanya dulu tuh pernah mistype ceritanya kan. Pernah katanya tes-tes yang populer itu mungkin dapatnya Iya, ENTP. Nah, betul. itu ceritanya kapan kenapa bisa begitu dan kemudian kapan mulai realize dan kenapa sekarang yakin INTJ bisa jadi, ya kan? Iya, Iya kenapa iya. kan? Kan ada Nah, suatu tahap yang gimana kita yakin. Kadang-kadang mhm. orang yang nggak yakin, wah kayaknya nggak terlalu yakin. Ya banyak juga seperti itu. Jadi gimana cerita Vivia itu bisa mistype terus kemudian yakin INTJ? Jadi sebenarnya kok waktu awal-awal Hmm. kan tadi saya bilang kalau pas sekolah tuh Hmm. pertama kenal MBTI gitu. Jadi itu Hmm. pertama beneran dapet ENTP kok. Nah, Hmm. waktu saya dapet ENTP itu saya bener-bener kayak, "Oh, bener nih." Soalnya aku sukanya, ngedebat orang nih kadang-kadang, yang kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. terbawa sama, stereotip bahwa ENTP itu pendebat gitu. Ya. Kemudian juga kalau di sisi lain sebenarnya saya nggak merasa bahwa itu totally salah. Karena Hmm. ketika saya pelajari cognitive function, ternyata saya beneran pernah di masa-masa ENTP, tapi, versi yang kurang sehat kayak gitu. Hmm. Jadi, kalau misalnya Konce pernah dengar ini nggak sih, The Four Sides of the Mind, nama teorinya. Jadi Hmm. kalau di MBTI itu ada salah satu teori, Four Sides of the Mind, Hmm. yang bilang bahwa sebenarnya cognitive function ini, kita tuh misalnya Konce INTP nih, kan Hmm. Tine si V. Nah, Hmm. ketika di masa-masa tertentu, Konce bisa aja berubah terlihat seperti ENTJ, yaitu fungsi shadow-nya. Kenapa? Karena Hmm. INTP fungsi shadow-nya berarti kebalikan dong, kalau yang awalnya T jadi T. E Nah, jadi ENTJ. ESFJ Kalau atau apa? oh, Oh, T ISFJ jadi itu ini ya, kenapa? ES. Kalau diterbalik kan ESFJ, bukan? Kalau yang itu ada satu lagi, karena Oh, satu ada lagi. 4 Oke. ya. Jadi, Mhm. kalau fungsi bayangannya itu,
Mhm. ENTJ, tapi ada Mhm. juga fungsi, subconscious kayak gitu. Kalau yang tadi Mhm. unconscious kan yang shadow, itu Mmm, mhm. ENTJ. Tapi bisa jadi apalagi tadi, Oke oke. kalau ujungnya Cyan, itu kan ada lagi. Makanya Oke, jadi kalau misalnya saya mhm. Oke oke, mhm. lanjut lanjut. Makanya kalau misalnya, Konce misalnya lagi stres berat bisa aja nih, Mmm. muncul sisi ENTJ-nya yang kayak marah-marah, perintah-perintah, bener nggak sih, kok? Kayak gitu. Nah Saya sangat setuju, tapi bukan heeh, alasan saya setuju saya sering marah-marah atau apa, tapi, mhm mhm, eee, istri saya itu mhm. seorang INFJ, dia itu, sebenarnya mencari sosok lelaki ENTJ. Dia senang Wah, sekali dengan ENTJ. Nah, mungkin iya, waktu saya keadaan tertentu, heeh. seperti ENTJ di matanya, sehingga terus dia taunya dapatnya INTP. Iya, memang ada suatu misalnya kondisi yang gimana, yang mungkin kondisi-kondisi yang biasanya agak darurat, yang secara tidak sadar bisa memunculkan sisi itu. Mungkin ya maksudnya itu ya. Iya, Saya bisa belum jadi. pelajari itu sih, tapi itu sesuatu Mhm. yang menarik. Jadi ENTP itu semacam itu ya, yang kamu bilang itu ya? Iya, jadi semacam, saya mencurigai bahwa itu seperti Mmm, itu. Cuman saya mhm, sendiri juga, belum mendapatkan, apa ya istilahnya, sumber yang benar-benar, clear apakah teori mmm, ini benar. Tapi iya iya, kejadian di banyak orang itu terjadi, karena mmm, seringkali ketika saya berubah jadi ekstrovert, justru saya tuh mmm, bukannya jadi ENTJ, malah lebih mmm, mirip ke ENTP, gitu. mmm, Jadi anehnya di situ. Kalau emang, teori ini salah, harusnya kan saya berubah jadi ENTJ aja kan, E-nya sama I-nya aja yang ketukar. iya Tapi iya, masalahnya ternyata tidak seperti itu. Dan saya juga sadarnya bahwa, mmm, ternyata saya bukan ENTP adalah ketika saya kuliah. Jadi waktu mmm, sekolah, saya kan masih tinggal sama orang tua ya, kok. Pas mmm, sekolah itu mungkin saya agak tertekan di rumah. Jadi saya mmm, lebih suka untuk cari kegiatan di luar, explore, mmm, keluar rumah. Beda mhm, ketika kuliah, ketika saya ngekos, saya mmm, lebih suka di kosan, karena saya udah ngerasain ternyata lebih enak punya kamar sendiri, lebih enak mmm, ketika di rumah itu, nggak ngerasain masalah-masalah di rumah gitu istilahnya. mhm Ketika saya mhm ngekos, saya sadar kalau ternyata saya sangat introvert, beda sama teman-teman saya yang dari awal ngaku introvert, gitu. mhm Dan di mhm situ saya akhirnya ngambil, tes MBTI lagi, entah kenapa jadi berubah, malahan INTJ. Harusnya kalau mhm berubah INTP aja sekalian, gitu. Dan saya padahal udah ngerasa benar-benar memahami soalnya dengan baik, tapi kenapa berubahnya jadi INTJ. Dan lama-lama baru kemudian saya pelajari tentang cognitive function. Ternyata mhm secara cognitive function saya lebih condong ke NITE-VISE, yaitu INTJ mhm itu, gitu. mhm mhm Jadi, di buku juga saya bilang kalau sebenarnya mhm saya berasumsi nih bahwa sepertinya saya INTJ karena, secara cara berpikir saya lebih lebih condong memakai ini, baru kemudian mhm T, ketimbang makai ini misalnya, kayak gitu. Dan, mhm ketika saya selesai nulis buku, kemarin ada temen dari forum MBTI juga di Telegram, mhm mhm. mereka ngebaca buku saya dan ternyata mereka membenarkan kalau memang saya itu cara berpikirnya lebih ke INTJ. Di situ saya semakin yakin lagi gitu. Ada confirmation. Oke, Iya, karena saya butuh juga nih, bener nggak sih saya iya itu INTJ? Saya pengen tahu gitu. iya. Soalnya kan usia kan ya ya memang ada teori yang bilang bahwa cognitive function itu kan dia kan step by step, langkah demi langkah. Tidak semua Iya, yang 4 function yang, utama itu kelihatan. Jadi mhm mulai mhm. yang pertama yang depan dulu, terus lama-lama nah Iya, usia kamu kan istilahnya baru tahap 2 nih. Jadi tapi biasanya ya kalau misalnya tergantung pengalaman, kalau pengalaman kita cukup kaya biasanya lebih cepat atau betul sering betul. kamu kan merantau segala macam, jadi banyak pengalaman yang membuat kamu lebih cepat Ya, iya, kognitifnya iya, lebih cepat mhm, berkembang. Mungkin itu ya, gitu ya. Jadi kita asumsi, semua kita bisa asumsi karena nggak bisa karena ini bukan ilmu eksak juga ya, jadi kayak iya, misalnya ya, betul. jadi karena, konfirmasi dari berbagainya kuat. Oke, tapi apa manfaat yang didapatkan setelah kamu tahu, "Oh, saya INTJ," misalnya. Apa apa yang kamu rasakan ada manfaatnya atau bahkan malah jadi nggak ada manfaat mendingan ENTP atau Kalau nggak gimana? ada manfaat, nggak belajar lagi kayaknya ya, kok. Iya iya benar itu, bener. Iya, Apa tuh kira-kira yang yang pertama, saya merasa, mhm, lebih mudah untuk mengenali diri sendiri dan lebih mudah untuk
mengatasi rasa insecure. Kalau misalnya Konce udah baca tuh di halaman-halaman awal buku saya sempat ngomongin Mhm. tentang yang namanya bahasa Acehnya tuh ngeut ujung gitu. Jadi Ya, saya baca. saya itu ini ya, saya ngerasa, saya itu kalau di kehidupan sehari-hari sering kayak melamun sendiri, terus kalau misalnya ada kejadian di sekitar saya nggak sadar gitu. Sedangkan orang-orang yang lain yang sensing lebih lebih terlihat cekatan gitu dibanding saya. Akibatnya mereka menganggap bahwa saya itu sebenarnya pinter tapi ada bego-begonya dikit gitu. Mhm. Kayak gitu. Ternyata kalau di dalam, konsep cognitive function itu sendiri, itu disebabkan karena, ni yang saya punya itu terlalu kuat sehingga C-nya itu jadi timpang gitu. Karena ni selalu, berlawanan dengan C. Akibatnya apa? Ketika seseorang terlalu banyak memakai ni, akibatnya kesadarannya terhadap sekitar tuh turun gitu. Walaupun mereka sebenarnya berjalan bersamaan gitu. Karena Betul. ni berusaha melihat makna dari C, Mhm. yaitu melihat makna dari kejadian di sekitar dia. Tapi tetap aja C-nya ini nggak sekuat orang-orang yang memang aktif di dunia nyata kayak jago olahraga karena fisiknya Yes. cekatan kayak gitu. Iya. Akibatnya kalau misalnya saya nggak sadar nih bahwa oh Mhm. ternyata saya itu memang seperti ini karena saya punya kekuatan di kemampuan abstraksi nih gitu. Ketika saya Mhm. nggak sadar hal seperti itu, mungkin saya lebih mudah untuk insecure. Tapi di posisi Mhm. ini saya udah sadar, saya lebih mudah untuk mengatasi rasa insecure itu karena saya lebih Betul. tahu kekuatan apa yang perlu ditingkatin kayak gitu. Iya, saya Jadi pikir ini ya, pas dengan ini ya, berkaitan dengan jadi lebih confidence gitu. iya Oke. gitu, gitu. Iya, ya. Menarik. Jadi ya saya sendiri ya pikir kalau sebagai tipe-tipe yang agak unik ya, yang jarang di masyarakat, otomatis kita tuh merasa jadi minoritas kan. Otomatis merasa Mhm. beda dengan orang lain. Jadi dengan tahu kita, Iya, oh kita tuh nggak bukan malu aneh, tapi kita itu ya beginilah karena cognitive iya, function ini. Tapi kita ada gunanya juga di dunia ini, ada memainkan suatu peran meskipun kita jarang. Itu saling yang melengkapi. saya rasa di MBTI yang mungkin saya bisa Iya. simpulkan. Karena INTP kan tukang kadang-kadang simpul. Tapi orang ini juga begitu loh kok. Mungkin, Konce ngerasa kayak gitu juga nggak? Agak-agak merasa seperti itu nggak kadang-kadang? Yang pasti kan Karena saya sama-sama lebih ke N daripada S, itu pasti. betul betul. Dan Iya, kalau sama saya nih. sendiri kan NE ya, NE itu kan extroverted intuition, lebih Iya, cenderung melihat possibility-possibility yang ada. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tak terduga, yang seorang yang pakai NE itu, dia nggak gampang panik. Artinya dia akan melihat, oh ini jalannya ketutup gitu. Kita NE itu, oh masih bisa beberapa jalan yang lain. Jadi kita lebih bisa, istilahnya nggak ini, karena posibilitasnya yang lain masih mungkin bisa. iya, Makanya problem yang solving ya, ya, jadi nggak terlalu cepat panik dan melihat possibility yang lain. Nah, iya iya, kalau INTJ, NI, dia itu ya lebih fokus ya. Jadi pertama dia akan betul betul, menyerap semua, kemudian mhm, apapun yang dia perceive, terus kemudian dia membuat planning-planning dan kemudian akan jalanin. Tapi kalau iya, mentok dia mungkin karena J juga ya, karena dia akan sedikit lebih, wah ini nggak sesuai rencana. Tapi makanya seorang yang NI itu, yang INTJ terutama, nanti saya mau tanya juga, itu apa tuh kok? lebih banyak membuat planning-planning ya, supaya Oh, karena iya dia akan betul, sebel banget kalau kena roadblock gitu. Jadi dia akan prepare hal yang lain. Kalau INTP kadang-kadang kalau kayak saya gitu, NE gitu, ya saya nggak perlu banyak persiapan, nggak apa-apa. Soalnya saya kalau ada roadblock, saya cepat untuk bisa langsung bikin ide baru possibility-nya gitu. apa. Iya, Ya, heeh, itu yang betul betul. perbedaannya mungkin di sana. Ya, soal Iya suka melamun ya sebagai N itu pasti. Kita iya, dunia dalamnya lebih kaya daripada dunia realitas soalnya. Jadi lebih seru gitu di dalam ini. nah itu Oke, juga jadi benar yang tadi, hmm, jadi kalau, salah satu yang bikin saya merasa terbantu juga ketika saya sadar hmm, saya nih ketimbang nih, ternyata hmm, kalau nih lebih mudah untuk fokus dan saya jadi mengerti hmm, kenapa saya itu susah untuk multitasking, gitu. Mungkin kalau ke Ence ya, masih merasa bisa multitasking ya, karena nih tadi, karena ide-idenya banyak nih, akibatnya kadang-kadang karena terlalu banyak bisa aja jadi susah untuk fokus ke satu mungkin. Itu kekurangan dan contohnya kelebihannya aja. Apa tuh? contohnya ini kan saya sebenarnya
fotografi ya kan. Ini kan channel yang merupakan nih yang bercabang. Kalau kamu mungkin lebih Iya. konsentrasi, oh summary buku, motivasi seperti itu kan, Mhm, inspirasi. mhm. Ya udah kamu fokus ke situ. Kalau saya apa hubungan fotografi sama kayak ginian gitu. Iya, Itu iya. bisa terjadi di Iya. yang NE itu karena kita mencoba explore sesuatu yang berbeda. Ya kayak gitu. Meskipun Saya sendiri kadang-kadang sebenarnya sudah. berusaha untuk memperlebar. Kayaknya saya harus memperbagus nih saya juga gitu. Ya, saya pikir semua cognitive function Oh, kita punya. Cuman agak kadang-kadang nge-lag ya kayaknya. kenapa gimana? Cukup jelas suaranya. Ah, udah. Oke, kita tunggu dulu kalau suaranya. Oke, nah. Ya, jadi sebenarnya menurut saya semua cognitive function kita punya. Cuman Iya, kenapa kita disebut terus tipe tertentu? Karena kita lebih banyak pakai tipe itu. Cenderung karena iya. sepertinya itu ada hubungan dengan brain wiring kita. Jadi ada Mhm. faktor genetik yang makanya kalau saya lihat sih kamu juga pelajari Dario Nardi kan sedikit banyak Iya, yang ya. meneliti tentang brain function itu. Jadi kayaknya memang bawaan sih, bawaan biologis juga. Nah, jadi Iya, itu menariknya. Jadi kita bisa kembangin semuanya terserah kita, tapi kita punya kekuatan yang sayang kalau nggak dipakai aja gitu ya. benar Seperti banget. kamu punya nih, ya, pakai nih, tapi bukan berarti terus meneglect yang lain juga saya pikir Betul, ya. betul. Justru saya pikir ya, saya nggak tahu ini benar atau salah. Kita itu tahu kita punya kekuatan, tapi kalau kita semakin nanti usia bertambah, pengalaman bertambah, kita justru mau menjadi manusia yang balance. Jadi orang lain nanti suatu saat itu kita udah benar-benar full dewasa atau apa, maka orang lihat dia nggak bakal tahu kita punya tipe apa. Iya, Itulah benar itu banget yang kok, ini. itu benar banget kok. Itu yang tujuan akhirnya begitu Iya, sebenarnya. betul. Semakin stabil Alright. seseorang harusnya dia nggak bisa ditebak ya kok. Iya, tentunya. Iya. Iya. Oke, karena semua cognitive functionnya dia udah develop semua, Mhm. ya. Betul, Nah, betul. sekarang tantangan ini seru juga sih. Ini Apa bersifat tuh? lebih pengalaman pribadi karena soal thinking dan feeling ya. Kalau seseorang yang thinking di budaya timur seperti di Indonesia, nah itu kadang-kadang kan kita dalam sosialisasi atau bahkan dalam keluarga kadang-kadang kita juga agak sedikit sulit untuk bisa ikut ya, ikut dalam Mhm. misalnya keharmonisan atau segala macam karena thinking ini kan sifatnya itu lebih memilih sesuatu berdasarkan rasio dan logika. Jadi segala sesuatu yang sifatnya mungkin ethical atau norma-norma atau tradisi, kalau misalnya kita merasa ini tidak logis atau tidak produktif, tidak tidak oke lah menurut kita, kita bisa jadi cukup terus terang atau tidak Iya. melakukan agak sedikit kelihatan pemberontak karena kita Mmm. tidak konform dengan yang biasa. Misalnya yang ya kayak misalnya kamu pernah mungkin di buku ini saya juga lihat cerita banyak yang menganjurkan kamu ke IPA atau kamu Iya. dianjurkan untuk ke universitasnya di Aceh aja atau sebagainya. Tapi kamu kan sebagai T mungkin kamu mendobrak itu. Jadi tentunya kamu menerima tantangan-tantangan lain ya di budaya Indonesia yang bagaimana kamu mengatasinya tuh. Kayak Mhm. misalnya jiwa pendebatnya dan itu juga ada di karena sebagai T ya ente. Ya gimana tuh ceritanya? Oke. Sebenarnya pas Hmm. awal-awal, kayak misalnya umur belasan gitu, saya nggak merasa bahwa, saya punya masalah di hal sosial. Mungkin saya lebih ke nggak peka aja kali ya, bahwa itu ada sebuah masalah di situ. Tapi seiring saya bertambah usia, saya jadi semakin sering ngedenger kalimat dari orang-orang yang bilang kalau saya itu kok kayak nggak punya hati gitu istilahnya. Bahkan ibu saya sendiri ibu saya sendiri kalau curhat, Hmm. Hmm. sempet bilang, "Kok Oh. kamu kayak nggak punya hati sih, Wi?" Gitu. Cuma karena saya kesulitan untuk memahami, alasan-alasan emosional di balik tindakan ibu saya. Bahkan saya tanya, "Emangnya kenapa, Mah? Kan bisa kayak gini," gitu. "Kenapa Hmm. sih, Vi, kamu kayak nggak punya hati?" Kayak padahal mama Hmm. udah cerita. Saya lebih Iya. kebingungan di situ. Di situ saya mulai kayak kepikiran, apa yang salah dari diri saya? Ternyata kebanyakan perempuan itu memang lebih berperasaan dan tantangan terbesar saya adalah melakukan hal itu. Ketika teman-teman saya misalnya curhat, saya kesusahan untuk ngasih support emosional. Misalnya, "Sabar ya, semangat ya," terus kayak saling berpelukan. Saya merasa agak
kesulitan di bagian itu, tapi biasanya itu Hmm. membuat mereka datang ke saya untuk minta Hmm. solusi. Hmm. Jadi kebanyakan orang ketika mereka curhat ke saya, misalnya teman deket ya, mereka Hmm. curhat bukan untuk dimintain hal-hal terkait dukungan emosional, tapi Hmm. mereka biasanya langsung minta solusi, "Vi gimana ya caranya gini gini gini." Dan di situ saya bisa Ya. menolong mereka. Jadi saya, Ya. mengatasi itu dengan itu. Selain itu, saya jadi sadar kalau saya itu butuh untuk memperbaiki skill komunikasi saya gitu. Karena ternyata di dalam, di masa depan, Hmm. impian-impian saya bakal banyak berhubungan sama banyak orang. Artinya Hmm. saya harus belajar dong meningkatkan skill komunikasi. Di situ Hmm. saya jadi, belajar tentang, MBTI lebih dalam. Kenapa? Karena Hmm. saya pengen belajar tentang orang orang lain, Hmm. tipe-tipe orang, ternyata ada cewek yang lebih memakai logika juga, kayak gitu. Hmm. Makanya sikap saya ke Konce bisa aja berbeda dengan orang lain. Tapi terkadang ada orang yang sadar bahwa saya itu, terkesan kurang natural kayak gitu, dan saya nggak masalah dengan itu, kan saya nggak jahat juga kok sebenarnya. Tapi, saya itu cuma Betul. kesusahan untuk menunjukkan, rasa sayang itu sendiri, bahkan ke Ya, keluarga kayak empati ya. Oke. Iya, iya. jadi memang itu karena penggunaan TE daripada FE kan. Kalau Mhm, misalnya wanita kebanyakan menunjukkan perasaan lewat FE, iya meskipun banyak juga cowok-cowok yang menggunakan FE juga, banyak juga. Jadi iya tapi ya tidak umum di budaya masyarakat karena expected. Jadi ada di budaya iya, ada expected. Makanya benar juga kita harus mempelajari dan biasanya karena untuk T biasanya kita kalau saya sendiri mhm. ya akan memberikan warning. Jadi awas nih, saya akan mengatakan sesuatu yang the truth ya. Tapi kamu siap nggak gitu. Terus Mhm, udah itu kamu yang salah, cie. Gitu kan. Jadi kayak ya kan. Jadi iya. pas curhat-curhat, oh, kamu yang salah nih ternyata. Kamu siap kasih warning dulu, jangan tiba-tiba ini kan itu Oh, salah. bener Ya, sih. bisa juga sih kayak itu skill komunikasi untuk berusaha Iya, melembutkan dan saya juga bener bener. seiring dengan usia berusaha untuk memperkaya kosakata komunikasi yang lebih halus kayak misalnya Jadi padanan semakin kata yang terbuka. lebih iya Mhm. supaya orang bisa lebih nerima lah dan tidak menerima salah paham bahwa dikirain kadang-kadang kita kok misalnya nggak punya hati atau jahat banget sih gitu loh kayak gitu ya kan? Menarik sekali curhat apa kayak diskusinya jadinya ya. Nah, kemudian saya juga baca-baca ya karena saya bukan INTJ katanya sih INTJ itu energi itu cukup tidak terlalu banyak, gampang terkuras kalau ke kegiatan-kegiatan fisik yang terlalu banyak. Mhm. Nah, itu apakah dialami tidak bagaimana dan apalagi sekarang content creation itu kan luar biasa menyita waktu, pasti Iya. mesti mikir macam. Terus tadi juga ada keluarga, sekarang sudah berkeluarga juga pasti ada tentang energi, manage stamina gitu, ada tips and trick. Kalau saya, sebenarnya saya Hmm. sendiri juga jarang keluar rumah ya, kalau nggak perlu. Hmm. Mungkin Konce ngerasain hal yang sama juga, apalagi pas masih muda-muda gitu ya. Biasanya Hmm. INTP agak susah untuk ini nggak sih, agak males untuk bergerak kayak gitu. Mungkin Betul. Konce sempat merasa seperti itu juga dulu. Kalau saya sendiri, kalau emang udah capek nih biasanya, saya bakal kembali lagi ke fungsi utama yang ini. Jadi kalau biasanya mungkin orang mikirnya kalau introvert itu, Hmm. harus Hmm. nge-charge energi dengan berdiam diri ya, kok ya. Tapi Hmm. masalahnya kan kebanyakan orang nggak tahu nih, mereka tuh introvert, apanya yang introvert. Dikiranya introvert itu cuma introvert aja, padahal kan terikat ke sebuah fungsi ya. Jadi, Hmm. kalau saya sendiri sih, karena saya udah sadar saya itu me, jadinya Hmm. saya lebih banyak untuk, merenung tentang makna-makna apa ya yang udah saya lewatin tadi, kenapa ya bisa seperti itu, kayak gitu. Jadi, saya merasa ketika saya melakukan itu, saya justru lebih bersemangat, gitu. Mungkin akan berbeda ketika introvert-nya itu si misalnya. Dia mungkin akan berusaha untuk merenungkan kejadian di masa lalu, "Wah, waktu itu dia pakai baju ini," gitu misalnya. Karena itu yang terjadi di teman saya. Saya Hmm. menyadari bahwa si teman saya ini Ya. ketika dia lelah,
Dia itu Hmm. mengistirahatkan energi dengan kayak menuliskan cerita dia, tapi dia bisa ingat sampai detail-detailnya. Kayak Ya. dia ketemu sama seseorang yang memakai baju pink dengan sandal Hmm. ini, dia bisa ingat Hmm. sampai sedetail itu. Sedangkan saya Iya. lebih fokus ke merenungkan, makna-makna di balik Hmm. itu. Jadi kayak lebih ke merenungkan filosofi ya, kayak gitu. Mungkin akan berbeda lagi, tapi kalau saya sendiri lebih ke seperti itu. Dan kalau Hmm. terkait hal rutinitas, Hmm. kan saya nggak bisa multitasking ya, mungkin Kak Once sadar gimana cara saya tuh, bisa ngerjain konten gitu ya, ngurus keluarga. Sebenarnya Hmm. saya agak kesusahan juga untuk membagi waktunya, tapi, Hmm. saya berusaha mengatasi itu dengan pakai tim gitu. Jadi saya lebih Hmm. kayak menyerahkan ke mereka gitu. Walaupun saya Hmm. sendiri masih merasa saya perlu untuk, istilahnya memperbaiki tim saya sendiri. Jadi Hmm. secara flow juga masih perlu diperbaiki lagi gitu. Hmm. Jadi lebih ke saya nggak melakukan rutinitas itu sendiri, tapi saya berusaha Oke. untuk, mengatasi itu dengan cara cari tim gitu. Tapi ada Ya, juga ya. kan orang yang mungkin sanggup melakukan rutinitas konten Ya. kayak gitu. Ya, itu Gitu. udah on the right track sih menurut saya. Jadi saya punya teman Heeh. INTJ juga, dia Oh, seorang videographer gitu. Videographer, tapi kan kalau video yang rekam-rekam video itu kan alatnya banyak dan cukup berat. Jadi iya, kalau dia shoot sendiri, ya dia dalam setengah jam aja udah capek karena kan itu kan bisa beberapa kilo tuh yang dipegang itu dan iya, harus stabil dan heeh, staminanya secara fisik INTJ dia nggak terlalu bisa iya, sustain itu lama. Jadi dengan cara apa yang dia lakukan adalah ya meng-hire yang memang lebih videografer yang lama, kuat, yang badannya gede iya, banget itu, terus udah itu kuat banget dia bisa tahan. Nah dia INTJ itu berfungsi sebagai director, jadi lebih ke director untuk menuju apa yang diinginkan. Tapi sama aja, tapi punya bantuan orang lain untuk mengerjakan iya, hal-hal yang sulit secara perlu energi banyak dan juga yang agak monoton gitu. Jadi mhm, kerjaan-kerjaan monoton itu sehingga tidak menguras energinya. Jadi bisa mikir yang lain gitu, berimajinasi iya yang betul, pikir problem solving yang lain. Itu benar, benar sih itunya. Oke, sekarang ini seru nih. Ini untuk apa tuh? INTJ banyak sekali orang yang tidak kadang-kadang merasa oh dia dapat INTJ terus dia merasa wah ini kok di internet dia cari ya memenya INTJ itu seperti apa. Stereotipnya biasanya tuh parah-parah juga ya. Kayak Iya kalau iya, kita lihat di film gitu, Star Wars, Darth Vader itu dapatnya karakternya, bukan jagoannya. Yang jagoannya biasanya dapatnya INFP, pokoknya yang FF iya, itu kebanyakan jadi hero. jagoan Sedangkan kalau hero. jadi INTJ itu selalu dipotret sebagai orang yang nggak ada hati, villain, biasanya orang jahat, ruthless, control freak. Nah, menurut kamu tanggapannya gimana? Apakah kamu udah dapat INTJ, kamu cek itu dan merasa kecewa nggak? Ah ini bukan saya gitu. Atau Barnum Effect lagi ya. Barnum Effect itu Wah, kan iya cuman banget. kayak menerima yang bagus-bagus aja terus ini nggak cocok nih kayaknya bukan saya atau Aduh. eh, jadi atau malah nggak pernah dengar kayak gini yang ini tanggapan kamu terhadap INTJ itu apakah memang orangnya ya memang orang jahat atau sebenarnya bukan stereotipnya mestinya bukan kayak gitu. Nah, itu kamu kesempatan untuk membela diri lah ya. Membela kaummu yang INTJ juga ya. Membela kaum INTJ, oh ya. Iya, gimana menurut tanggapannya? Kalau menurut saya sebenarnya, INTJ ini oke lah kalau misalnya yang diomongin Hmm, ini, yang di meme-meme di internet itu ngebahas iya, INTJ villain gitu ya berarti ya. iya, Apalagi di anime itu sering banget sih kok, emang sih. Kalau hmm. misalnya aku tahu nggak sih anime-anime kayak, Classroom of the Elite, pernah dengar nggak? Waduh, Itu saya populer banget. bukan zaman. Ya, oke. Bukan Gimana? zamannya ya? Oke. Iya, Kalau di kalangan anak nggak muda ya, ikutin. bisa saya di kalangan anak muda yang suka Ah, anime ada Classroom of the ah, Elite. Jadi si tokoh utamanya ini INTJ, tapi versi hmm, yang dia itu nggak sehat. Maksudnya lebih ke hmm, bukan yang jahat ya sebenarnya, hmm, tapi V-nya itu benar-benar, jelek gitu istilahnya, karena dia itu hmm, dibesarkan di sebuah, yayasan yang emang mematikan perasaannya dia. Oke lah, dia memang INTJ asli, tapi seringkali anak muda ini justru bersikap pengen jadi seperti dia gitu, karena dia sangat jenius.
Hmm. Jadi terkesan dingin, terlalu Hmm. jenius, tapi itu Hmm. membuat orang-orang berpikir bahwa INTJ itu villain dan masih banyak villain-villain lainnya pastinya kan. Sebenarnya bisa dibilang emang cara berpikir mereka itu emang beneran nite, karena mereka merancang strategi jangka panjang untuk sebuah visi misi mereka kan. Tapi, masalahnya di sini adalah karena fee-nya dia, fee-nya yang, sedikit itu, Hmm. fungsi feeling di posisi ketiga, fee tertiary, emang mereka punya sisi feeling ini, tapi sisi feeling yang introvert ini membuat mereka jadi, punya moral yang, personal gitu, bukan V yang kayak mereka tuh punya moral yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar, disesuaikan Hmm. dengan dunia luar kan kalau V. Yep, Tapi kalau yep. V, ketika, ada villain yang pakai V, artinya mereka itu punya moral yang mereka punya moral yang dipegang sangat kuat karena mereka kenal diri sendiri, tapi moralnya ini sangat bertentangan dengan orang-orang di sekitar. Artinya mereka punya moral yang kayak psikopat, entah kayak gitu. Hmm. 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 Akibatnya apa? Orang menganggap bahwa INTJ itu jahat karena di cerita-cerita INTJ-nya ini emang punya V yang jahat kayak gitu istilahnya. Hmm. 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 Kayak gitu. Jadi misalnya punya dendam, dendam yang Hmm. dipegang sangat kuat, akhirnya membalaskan dendam itu kayak gitu. Padahal Hmm. aslinya di dunia nyata Hmm. INTJ ini emang sih, Hmm. membuat apa ya, Ni sama T yang sangat merenung, terus sangat tegas, itu membuat mereka jadi terkesan dingin dan bahkan Hmm. terkadang intimidatif gitu. Tapi sebenarnya Ya. sebenarnya mereka itu cukup sensitif kok. Us. Karena fungsi kedua sama ketiga ini artinya mereka cukup Hmm. dekat ya dan tarik-menarik Hmm. antara T sama Hmm. V. Akibatnya Yep. apa? Walaupun mereka tegas, tapi Hmm. mereka itu masih sering pakai V juga, beda sama Hmm. INTP atau ISTP. Mungkin Konce, orang akan merasa Konce ini ramah kayak gitu, padahal Hmm. sebenarnya Konce lebih susah untuk baper kayak gitu, dibanding sama INTJ ya. Kenapa? Hmm. Karena kalau INTJ nih, oke dia mungkin kelihatannya keras, tegas gitu. Hmm. Coba Hmm. kalau dia disinggung sedikit, mungkin V-nya bakal kena tuh, V-nya bakalan baper tuh. Tapi Bisa. kalau orang ya bisa kok. Tapi kalau Ya misalnya nggak, orang ya. Benar. orang INTP sama Hmm. ISTP kayak Konci Hmm. nih, Pine Hmm. si V, kan punya Hmm. fungsi feeling di keempat ya, padahal si Hmm. INTJ ini di ketiga ya. Akibatnya, Hmm. Konce ini sebenarnya lebih nggak gampang baper daripada INTJ. Masalahnya, Konce dianggap lebih ramah, lebih berperasaan karena pakai V daripada V. Karena fungsi perasaannya itu lebih terlihat menonjol keluar ketimbang ke dalam gitu. Akibatnya apa? INTJ ini sering dianggap jahat, nggak hangat. Padahal mereka Hmm. lebih baperan, lebih sensitif perasaannya ketimbang INTP sama ISTP yang mereka itu ramah bla 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 Agree. tapi nggak gampang baper. Dan kalau misalnya nih kita kritik INTP atau ISTP, mereka nggak akan gampang baper kayak INTJ. Tapi yang penting adalah sesuai dengan, oh make sense nih, make sense juga kritikan dia. Dia lebih mudah untuk menerima INTP, lebih mudah untuk menerima kritikan selama kritikannya itu benar-benar make sense bagi dia. Tapi kalau nggak make sense baru dia kesel. Kayak gitu biasanya. Gitu. Mantap, Kalau menurut mantap. Konco Jadi, gimana? ya seru ya. Sesuai nggak? Kayaknya. Ya, saya pikir saya ya memang kalau di istri saya bilang memang ya jauh lebih nggak baperan, nggak pernah marah dan sebagainya karena FI itu kan tidak ada di 4 function utama itu yang ada yang seperti kamu bilang FE atau extroverted feeling ya. Jadi itu pun Iya. di bagian yang inferior artinya jarang dipakai dan bahkan merupakan suatu kelemahan karena di mana dia lawannya TI. TI itu yang dominan superior itu kan selalu mencari kebenaran sejati. Jadi apapun yang meskipun ini tidak sesuai dengan sosial, tapi kalau memang ini adalah suatu kebenaran yang ya saat itu saya tahu itu kebenaran, maka akan bisa jadi saya ungkapkan bisa jadi menjadi chaos gitu ya. Tapi seiring dengan usia mungkin saya kan udah 40-an, jadi katanya mungkin 10 tahun pertama, 20, 40 tahun Iya, FE mulai ada berkembang. Jadi istilahnya ya iya itu betul. memperhalus, Iya. lebih berusaha untuk memilih diksi yang politically correct gitu ya. Kayak Semakin peka ya. supaya orang nggak tersinggung langsung gitu kan. Jadi kayak kayak lebih kelihatan. Tapi ya itu juga bukan jadi FI itu ya kan nggak punya gambaran tapi menjadi
eh, mungkin menjadi suatu masalah juga ya kalau misalnya udah terpendam, misalnya kalau misalnya terlalu banyak ada, soalnya setiap orang dapat emosi juga. Jadi FI-nya biasanya munculnya nanti di mimpi-mimpi tuh. Jadi di mimpi-mimpi buruk itu biasanya karena ya ada sesuatu yang sebenarnya saya merasakan tapi di bawah sadar. Beda Iya, sama mungkin yang INTJ yang langsung lebih cepat sensitif, itu ada bagusnya jadi langsung kena. Tapi ya kembali lagi, FI itu orang-orang FI memang lebih cepat baper, seperti ya sepupu saya yang deket-deket kita ya, maksudnya tipe sepupu gitu, INFP misalnya. Dia oh, kan bedanya FI depannya. mhm, Kalau saya kan TI depannya. Terus kemudian yang iya, ISFP dan sebagainya itu kan pakai FI. Orang-orang iya, pakai FI dalam bahasa Indonesia ya, FI itu ya saya pikir itu orangnya bisa jahat atau enggak itu tergantung dari bagaimana moral sama ethically waktu prinsip-prinsip yang dari iya, waktu dia keadaan kecil sih saya pikir. mhm, Kalau iya orang-orang itu benar, seperti kamu bilang, waktu di keadaan sekolah dulu sering dibully misalnya, nah itu bisa jadi kejam sekali, ya kan? iya Karena dia betul, prinsipnya gue mau balas dendam dalam kehidupan nah ini. betul, Jadi tergantung keluarga juga, apa pendidikan agama segala macam. Jadi kalau misalnya bagus, INTJ bisa jadi sukses dan memang berguna, bermanfaat gitu. Kayak benar Vivia banget, misalnya kan, jadi amin, iya kan? Ya, jadi karena kamu punya prinsip yang mungkin mau sharing ini dengan tujuan ini, ya kan? Strategi kamu untuk saya mau profesi ini saya senang ini, ya bisa berguna. Ya, saya pikir FI itu penting banget tentang penanaman itu. Setelah dia dalam tahap-tahap belajar, mungkin menjelang dewasa, teenager terus dewasa. Kalau udah terbentuk, udah agak susah tuh. Jadi kalau iya, punya anak yang mungkin ada FI-nya gitu loh di dalam ini functionnya mau pertama, kedua, ketiga, itu harus mungkin lebih itulah kurang lebih. Jadi bisa mungkin itu jadi yang kuat, penyebabnya ya. Jadi kenapa villain ini iya, ditujukan kepada ini karena code-nya kan Nite mhm, itu. Terus kemudian ada iya, FI yang iya, subjektif ya, prinsip yang subjektif. Jadi ya iya, gitulah. Tapi seru-seru. Thank you. Tapi akhirnya bisa menerima bukan burden efek lagi. Jadi maksudnya Vivia bisa menerima, oke, INTJ memang begini, bisa begini berusaha, potensi, tapi berusaha diterima, ya antidotnya ya ya saya pikir update lah, apa namanya, update moral etikal itu, belajar tentang itu sih, selalu hubungan kembangin manusia diri, itu. iya, Bener. Oke, terus kemudian ada satu, nah kemudian, nah ini tips nih, mungkin INTJ, karena kan kita udah bahas tantangannya cukup banyak, ada gak tips? Kalau misalnya ada untuk INTJ, tapi kalau cowok itu dianggap keren loh, strategis apa, kan udah gitu ya? biasa itunya harus. Oh udah Iya, kebiasaan, kalau wanita itu agak lebih sulit. Nah, ada gak kira-kira tips yang saya sampaikan? tips ya, ini sebenarnya saya, saya punya sebuah rekomendasi buku, yang Hmm. menurut saya sangat bagus buat dibaca sama kaum-kaum INTJ apalagi perempuan, yaitu Mhm. How to Win Friends and Influence People. Konce tahu nggak buku itu? Tahu itu. Itu Tahu buku ya? wajib. Iya, buku Oh wajib ya buku harus. Iya, itu ya. Oke. Jadi saya baca Alasannya? buku itu dan Hmm. itu adalah salah satu buku yang mengubah hidup saya. Karena dari situ Hmm. saya tahu ternyata manusia itu nggak suka ya kalau dikritik dan lain-lain gitu. Ternyata mereka harus dipancing emosinya. Sedangkan Iya. saya sendiri, kenapa saya nggak sadar hal seperti itu sebelumnya? Karena Hmm. ya saya nggak merasa diri saya seperti itu. Akibatnya Hmm. apa? Saya berpikir juga orang lain sama seperti saya, Iya, kayak gitu. iya, Ya. betul. Jadi Soalnya ketika kita saya bukan baca buku itu, mayoritas, iya. betul betul. Ketika Hmm. saya baca buku itu, saya jadi sadar, oh ternyata orang lain itu Hmm. seperti ini. Dan dari Hmm. situlah saya berusaha untuk memperbaiki. Jadi buat INTJ Hmm. perempuan di luar sana yang mungkin Hmm. kesusahan untuk komunikasi dengan baik sama keluarga, sama teman, coba deh baca buku How to Influence and Influence People. Ini jadi promosi ya kok, padahal buku Itu orang harus ya. lah. Ya, Iya, itu buku legend sih. Saya beruntung ketemunya belajar. waktu di kuliah. Dan saat itu saya Ah, baru mulai ya mencoba ya itu mhm lebih mhm. political correct, gimana Ya, supaya ini setelah dipraktekkan kok apa orang ke kita tuh jadi responnya lebih baik, lebih kita bagus lebih ya, bisa betul. diterima. Ya, kalau Iya, misalnya nggak menyadari itu, memang akibatnya kita merasa
kaum yang T nih ya, terutama yang T, termasuk INTP juga, nggak cuma INTJ, kita merasa kaum yang alienisasi kan, termasuk Iya, yang terorganisasi. dipinggirkan, nggak kayak orang nggak Bener. nggak seneng lah kita gabung, soalnya kita gabung tuh selalu kita ngerocos hal-hal yang merusak keharmonisan Iya. atau merusak yang F atau FE itu ya, sosionorma itu. Jadi kayak usah orang, jadi kita agak masuk, tapi setelah itu setidaknya mungkin kita memang karena introvert kita nggak terlalu sosial, tapi setidaknya kita bisa lah, nggak lebih diterima gitu loh dari Iya. ucapan atau apanya. Oke, Sebenarnya nggak thank you. cuma buat INTJ aja ya, Ko, ya, lebih sama orang-orang thinking lainnya lah ya, INTP, ISTP. Thinking. Iya, itu kemarin, Ya. saya juga pernah ngeliat di YouTube-nya Ko Raymond Chin Ternak Uang, tahu nggak, Ko? Jadi Iya waktu pernah. itu sempet tuh, Ko Raymond juga pernah sempet rekomendasiin buku itu di YouTube, dan katanya itu Mhm. juga buku yang mengubah hidup dia. Dan ternyata Mhm. Ko Raymond itu juga INTJ, Ko. Wow. Jadi Ya. kayak, oh kok sama ya? Ternyata dia emang beneran sama-sama INTJ, rupanya itu berpengaruh Iya. juga di hidup dia, Iya, gitu. satu lagi yang saya temui ya, Apa saya mau tanyain ke kamu juga. Ini sedikit side track dari pertanyaan. Jadi, iya, saya menemukan kaum-kaum INTJ itu ada persamaan, yaitu mereka strategis dan punya ambisi yang tinggi, ya mhm. biasanya. Wah, Oh, iya. itu benar nggak? Dan kenapa begitu? Ya, ya. Sebenarnya emang itu Eh, sering dikaitkan sama fungsi kognitif ni sih, Kak. mm-mm, Jadi fungsi mm-mm, kognitif, ni sama ne itu kan sama-sama mikirin masa depan ya, Kak. mm-mm, Bedanya adalah si ne ini dia mikirin, hal-hal di masa depan tapi lebih bercabang-cabang. Jadi kalau diibaratkan dia itu kayak pohon yang banyak cabang tapi, mm, dahan yang banyak bercabang-cabang itu tapi nggak mm, panjang. Beda sama mm, ni, dia itu si mm. ni ini lebih seperti mikirin masa depan, tapi satu atau sedikit banget, tapi itu tuh lurus dan jauh. Makanya sering Oke. dikaitkan, fungsi kognitif ini dengan Mhm. kehendak yang kuat, kayak gitu. Makanya Oke. kalau misalnya orang, punya kehendak yang sangat kuat, terus dia fokus Mm, beneran ke situ, itu bisa mhm. dicurigai kalau itu tuh kualitas dari ni-nya yang lagi aktif, entah itu NI-nya, ni ya. dominan atau ni Mhm. auxiliary gitu. Lebih Oke, kayak gitu dan sih, kok. oke, sip, sip. Iya benar itu, karena ninya bisa membayangkan, oh gua mau kayak gini, dan Mhm. device away ke sana gitu loh, fokus ke Iya, sana. Sedangkan kalau NE kayak saya, kayak suami kamu si Fahmi, mhm. itu mungkin dia pengen coba satu ini, dia gak nyampe-nyampe kadang-kadang karena terlalu banyak ide yang dia Idenya, punya gitu. Oke, oke. Jadi kamu yang laser siap ya, yang menuju itu. iya, Oke, sip. Nah, kemudian menyangkut bukunya lagi nih ya, tips percaya diri di depan kamera, karena ini gak wah, gampang. Ya, iya, saya sendiri ya kalau lihat video 4 tahun saya yang pertama kali di info fotografi sangat kaku sekali, karena INTP itu benar-benar mesti mikir banget kalau sebagai introvert untuk kayak mau ngomong tuh gak gampang. Kalau ENTP mhm. tuh cepet banget Wah, mereka, karena iya, sirkuitnya mereka tuh pendek. Jadi apa yang dia ngomongin langsung bisa bener cepet bener. gitu. Nah, Seninya dominan eh, kan mereka. kalau Wah, kamu ada strategi nggak, tips percaya dirinya gimana secara singkat, misalnya apa yang dilakukan dulu dulu pernah berapa kali take atau apa, pernah ada tips khusus untuk supaya ya udah jalanin gitu, karena iya, saya percaya mhm, terutama yang content creator yang kaum perempuan itu lebih sulit dari laki-laki untuk bisa tampil, makanya lebih sedikit yang di YouTube content creator. Kenapa, kamu oh tahu nggak? kenapa Karena kenapa hmm? Nggak kenapa tahu. tuh, kok? Enggak, kenapa? Karena lebih self aware pertama, sebagai sosial kan, sebagai wanita kan. Kalau cowok Mmm, kan, aduh, kalau saya apa nggak perlu terlalu make up, nggak perlu ini, oh, baju iya iya, juga kaos heeh, aja gitu. Kalau kalau wanita kan lebih self aware kan, saya harus iya terlihat iya seperti apa gitu. Itu kan iya, lebih sulit lagi kan untuk tampil, dan padahal punya ide nih, dia punya ide yang betul, bagus, cuma karena aduh saya mesti ini, terus mesti mikirin macam-macam, jadi iya, nanti deh gitu ya, kayak gitu. Nah, itu iya. gimana kamu Itu bisa kayaknya karena percaya diri ini ya, gitu? Ko, itu Apa? kayaknya karena kualitas, feeling ekstrovert kebanyakan ya yang kayak gitu, yang mikirin omongan orang biasanya, Iya, kekurangannya. ya. Kalau saya Itu sendiri benefit sebenarnya INTJ. Hmm. benefit saya di situ, Hmm. saya nggak terlalu mikirin tentang bakalan kelihatan jelek apa enggak, Hmm. cuman,
kendalanya mungkin lebih ke rutinitas harus konten Hmm. terus itu ya yang susah. Ya. Jadi selain itu saya juga sama kayak Konce tadi, kayak susah buat ngomong. Cuman yang saya lakukan adalah saya scripting dulu nih biasanya. Sempet saya nyoba nggak pakai script, tapi itu ternyata kurang bagus ya. Jadi seperti saya itu kebingungan juga sebenarnya mau ngomong seperti apa, terus juga durasinya kan terbatas ya, karena waktu itu saya mulainya dari TikTok ya kok. Ya. Jadi saya merasa ketika saya mencoba pakai script itu jadi lebih apa ya, seimbang antara durasi dengan apa yang perlu saya Ya. sampaikan gitu. Ya. Makanya selanjutnya saya pakai script juga. Tapi kalau misalnya ditanya tips supaya lebih objektif nih, tipsnya supaya nggak cuma tips saya sendiri gimana ngelakuinnya, tapi buat yang lain Ya. juga, mungkin Ya. perlu dipikirin dulu nih, nggak pedenya kenapa? Nggak pede di depan kamera ini kenapa? Apakah karena mukanya merasa jelek, kayak tadi cewek-cewek kebanyakan? Ya mungkin solusinya adalah persiapkan dulu lah soal ininya, pakai make up dulu kayak gitu mungkin ya. Ya. Terus kalau misalnya apa, mengatasi hal lainnya adalah lighting. Lighting itu sangat ngaruh, lebih ngaruh lighting daripada kamera loh kok. Bener nggak? Kalau menurut Betul. Konce, iya kan? Ya, Lighting fotografi kan saya selalu lighting is everything saya bilang karena iya, fotografi itu kan berasal dari kata photons dan graphos. Jadi photons itu cahaya, graphos itu gambar. Jadi cahaya ya lighting itu yang membuat iya, gambar. Jadi kalau lightingnya kurang, misalnya kita ngandalin cuman lampu rumah aja, muka kita tuh belang-belang nanti. Ya kayak iya, misalnya banyak bayangan atau hitam kalau backlight ya. Jadi itu yang betul. banyak yang ya itu pasti semakin di aware sama orang. Iya. Ya benar Atau sih nggak supaya lebih pedenya pede. ini kan, Mm-mm. atau nggak pedenya karena nggak jago ngomong, pakai teleprompter Mm. aja, atau kameranya Iya, burik, ya coba kerja dulu lah nabung, beli iPhone second kan bisa gitu, nggak iya. harus langsung jadi content creator gitu, itu saya juga Betul, lakuin tuh. mulai Saya beli sambil handphone kerja dulu. sambil konten, nggak pakai kamera Oke, langsung banget gitu. Jadi yang oke. penting kalau mau pede, tahu dulu lah masalahnya di mana, atasin Mm-mm. dulu masalahnya gitu. Mm-mm. Kalau kalau saya ada tips lagi kepikiran ini kan karena Aku tuh NE ya, jadi heeh, possibilities dari ngomong-ngomong gini. wah, Jadi untuk orang NI ya, dominan atau apa, ya, pikirkanlah hasil akhirnya. Jadi proses. ah, Jadi iya bener bener, tujuannya yang ini. Kalau nggak mulai, lu nggak dapat tujuannya. Jadi lu masih bikin gitu. iya iya, Apapun yang terjadi nanti seiring jalan dikembangin. Karena bener bener, INTJ menurut saya salah satu yang perfeksionis. Jadi kadang-kadang memang jarang yang kayak kamu tuh udah bikin. Nah, tapi kamu hajar aja mungkin lah, ada, capek mikir terus. ya mungkin kamu juga udah punya step by stepnya. Jadi kamu pelajarin, planning apa, oh perlu ini, kamu pasti pelajarin dong, baru bikin gitu. Jadi kalau nggak ada langsung ini biasanya ya orangnya Susah. kecewa Iya, betul. sendiri gitu kan. Nah, jadi kamu bedanya udah ada ininya. Oke, Saya yang dulu pertanyaan terakhir ya. mhm, Mungkin nanti ini seru nih, mudah-mudahan kamu berkenan lagi kalau ada waktu nanti kita ngomongin topik apa lagi ya. boleh. Jadi, nah ini terakhir nih. Ini agak fun sedikit karena setelah mempelajari dan menulis 16 tipe kepribadian ya ini semuanya ditulis ya dalam compact dan sangat sangat istilahnya sangat ngenal lah menurut saya tentang karena pakai cognitive function segala. Nah, itu apa tipe MBTI lain favoritmu? Ya selain yang sendiri ya. Kalau sendiri kan mungkin Iya. self love ya, self love suka suka tipe sendiri gitu. Tapi ada gak ya yang kamu seneng ya dengan tipe itu dan kenapa? Ya. Saya sebenarnya nggak pernah memfavoritkan tipe INTJ kok. Oh ya ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita lebih cemburu ya lihat, iya kok Iya iya. Iya enak betul. ya gitu. Bagus ya kalau punya tipe. Seandainya saya punya tipe. Nah, itu apa? Apa Iya. tipe yang kamu idolakan itu kamu sebenarnya mau jadi tipe apa gitu? Kalau setelah mempelajari ini dan melihat dunia kayak gini ya kan. Nah, tuh. Apa tuh? Saya sebenarnya dari dulu pengen banget jadi Ah, ENTJ. 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 Ya. Iya. Seperti Kenapa? apa, keinginannya istrinya Konce ya. Sama ya. Ternyata ya impian Iya. cewek-cewek. Oke. Tapi ini lebih ke saya kepengen jadi ENTJ kok, Oke. bukan Kenapa cowok tuh ENTJ. alasannya? Why? Why? Alasannya Apa kok? Hmm. alasannya adalah karena saya punya impian yang bakal butuh banyak posisi
nge-lead orang. Tapi masalahnya saya kesulitan untuk menjaga, apa ya, ke ke keinginan saya untuk tetap berada di sekitar orang-orang kayak gitu. Jadi istilahnya saya itu punya tim, tapi seringkali saya itu, kayak ogah-ogahan untuk, apa ya, memimpin langsung mereka. Karena apa? T Hmm. saya bukan dominan. T saya Hmm. lebih banyak mensupport nih. Akibatnya apa? INTJ itu walaupun bisa memimpin, tapi Hmm. seringkali dia itu kabur-kaburan. Karena T-nya ini, kualitas T-nya itu ada untuk memimpin, dirinya sendiri biasanya, untuk memimpin Hmm. tujuannya. Jadi kalau misalnya dia harus memimpin sebuah kelompok yang nggak sesuai dengan, impiannya dia, itu akan kesusahan. Makanya biasanya INTJ itu dikenal sebagai bisa jadi pemimpin, tapi kalau kalau nggak ada pimpinan lain yang dianggap layak sama dia. Biasanya kalau misalnya ada kerja kelompok nih, Oke. kan ada tuh orang yang suka ngambil alih kelompok gitu. Hmm. Itu biasanya tuh tipe-tipe T dominan, entah itu ESTJ, ENTJ kayak gitu kan. Hmm. Tapi kalau INTJ, kalau misalnya ada yang memimpinnya bagus, dia diem aja kayak ya udah santai aja, dia bisa ngerjain yang lain gitu kan. Tapi Hmm. kalau nggak ada yang dianggap cocok, baru dia take over gitu. Masalahnya adalah saya pengen berbisnis nih, tapi Hmm. seringkali saya harus kayak masih harus memimpin langsung karena saya nggak punya banyak modal kayak gitu misalnya. Jadi saya harus memulai semuanya sendiri kan. Hmm. Masalahnya ya itu tadi, saya kayak kadang pengen menyendiri aja lah kayak gitu, males ketemu banyak orang. Makanya saya ngelihat Hmm. ENTJ itu agak cemburu sebenarnya. Karena T mereka itu langsung dipakai secara secara naluriah gitu, secara alami, Hmm. langsung dipakai. Hmm. Oh ini nggak efektif nih, ini kayak gini gini gini, langsung bisa ngatur-ngatur dengan segampang mungkin. Tapi kalau saya lebih suka merenung kayak gitu. Jadi agak Ya, agak sedih sih sebenarnya. Tapi saya berusaha ya, untuk mengatasi itu gitu. ya, ya, ya. Di dunia Mhm. ini memang ENTJ ya, karena ENTJ itu master of allocating resources. Jadi itu Iya yang betul. karena resource itu kan sangat terbatas. Di hukum Iya. ekonomi kan diajarin bahwa resource itu sumber daya itu terbatas. Jadi harus digunakan sebaik-baik mungkin dan ENTJ itu orang yang tipe yang the best untuk mengelola resource itu. Makanya dia paling Betul. efisien. Nah, kalau Iya. ESTJ mengatur schedule orang. Jadi orang Mhm. itu diatur supaya bisa mengerjakan sesuatu yang produktif. Itu kedua yang istilahnya kalau ada yang iseng apa saya baca-baca iseng high paying type itu Oh iya ya dua bener. itu. Setuju. Kalau ENTJ Ah, ngeri. iya kan? Iya. Iya. Itu Bagus mereka. jadinya tapi eh INTJ, INTJ yang kamu punya itu nggak jauh-jauh cognitive functionnya karena Iya ya sih. auxiliary untuk memenuhi itu cuman kita kalau sama extrovert counterpart kita itu cuman ini aja. Jadi memang kita Mhm. perlu keluarin lebih banyak energi untuk yang supaya second function kita itu bisa lebih apa misalnya bisa lebih dominan kita menggunakannya meskipun otomatis lebih capek ya tapi Iya. ya setidaknya kamu punya sih TE itu. Nah, kalau jadi akibatnya kamu bisa lebih mencari solusi praktis dan Mhm. efisien. Dan menurut saya growth-nya seseorang itu yang tipe-tipe ini saya pernah baca satu teori juga adalah justru development seseorang itu kalau dia mampu mengupgrade yang keduanya itu. Jadi untuk INTJ dia mengupgrade how to be T. efficient and productive. That's dan mengelola resources. Itu kalau kamu bisa kuasain atau kamu pelajarin, ya kamu pasti 10 tahun Juga. lagi mungkin udah berbeda lah Amin. istilahnya. Iya, Ya, makasih. gitu. Jadi seperti itu. Kalau INTP ya, kalau kayak saya kan NE ya, developmentnya Iya. bakal ya ide-ide gila ya, Itu juga keren. gagasan-gagasan yang break out of the box ya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang INTJ ya master of resources itu yang perlu dikembangin. Nah, untuk ENTJ Favorit mungkin saya lain juga NI-nya. ada nih kok. Ada apa Saya lagi juga tuh? suka ENTP sama ENTP. ISTJ. ISTP juga Oh. bagus. Why Banyak ya? ISTJ? ISTJ, Iya. why ISTJ? Ya kalau ENTP Why? ya nggak heran karena kamu pernah mengalami masa-masa di mana kamu pendebat apa kayaknya ikut kegiatan yang banyak kamu ini ya. Tapi kalau ISTJ kenapa tuh? ISTJ kan agak sedikit berbeda sedikit Iya. ceritamu.
ISTJ ini, saya ngelihat ISTJ itu kayak cocok banget sama tipe-tipe orang yang nggak sanggup sama rutinitas. Jadi kenapa ya, gimana ya kok, saya mungkin ini juga ya kenapa ISTJ itu sering digambarin, di Mhm, drakor, di mhm, anime, pokoknya di film-film, biasanya mhm, mereka jadi asisten orang penting, kayak gitu. Kenapa? ya, Karena bahkan si misalnya orang pentingnya ini, nggak bisa rutinitas ya, mungkin tipe-tipe mhm, orang N atau INTJ bahkan. Biasanya mhm, kan mereka sangat anti ya sama rutinitas, tapi emang mhm, mereka bisa mikir strategis gitu. Nah, si mhm, ISTJ ini biasanya bisa membantu mereka untuk ngaturin jadwalnya, maksa-maksa dia, narik-narik dia dari kasur lah kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa ISTJ itu adalah sosok yang apa ya, sangat bisa diandalkan kayak gitu. Makanya saya yes. suka sama ISTJ. Mereka sangat tegas tapi juga sangat teratur orangnya. Kamu Jadi kayak kamu saling melengkapi dalam hal kamu itu. perlu ya kamu perlu chief of staff ISTJ. Nanti Iya, kamu baca perlu itu. perlu satu ini partner ataupun apa ya kayak pegawai yang mungkin ISTJ yang bisa diandalkan dan ya Mhm. sangat Tapi ISTJ nggak harus efektif. selalu jadi pegawai ya kok. Itu, Bisa. apa, kayak Warren Buffett gitu kan ISTJ Oh ya ya, terkenal. benar. Banyak pemimpin ISTJ ya, kayak Mhm, Jeff Bezos itu yang Jeff Amazon. Bezos, Mereka keren. cuman nggak pemimpin-pemimpin yang agak low key, yang nggak terlalu banyak Iya, ngomong dan justru tapi ya secara produktivitas, efisiensi, mereka lihat sangat bagus. Amazon.com bagaimana dia bekerja kayak well machine oil ya, kayak sangat-sangat Mhm, mulus banget dan ya dan tentunya ISTJ bisa banget jadi pemimpin tapi tipenya bukan seperti pemimpin yang jago orasi atau apa, iya, bukan tipe yang seperti NF yang idealis ya, mhm. Lebih pemimpin yang jago lebih mengamati data masa lalu gitu ya biasanya, data nah historikal kayak gitu mereka. iya Cocok. dan data dan sangat realistik ya kan Mhm, untuk SI. SI itu sangat prosedur, pintar membuat prosedur supaya semuanya iya, berjalan sangat rutin dan ditambah dengan TE-nya yang dimana dia iya, bisa membuat produk gimana paling murah, efisien untuk orang, cepat sampai, betul. Iya, kayak gitu-gitu sih. Itu cukup itu bikin iri keahlian. sebenarnya. Logistik ya, itu namanya Iya, kemampuan logistik. Jadi SJ itu semua menurut Kirsey manajemen dia logistik. Kalau kita perlu logistik orang-orang seperti itu sih. Ya, mhm. yang kalau kita rasional NT ya punya mastermind kalau INTJ. Jadi ide-ide yang NI itu mengkhayal untuk ide-ide besar. Oke, thank you banget nih udah makan waktu. Oh, udah 1 jam lebih ya, sedikit ya. Mudah-mudahan Vivia ini tidak kapok-kapok ya saya undang ini. Mudah-mudahan juga teman-teman yang di belajar kepribadian itu bisa di internet bisa lebih mengenal apa itu INTJ ya kan dan sedikit Iya, ngalor ngidul kita kemana-mana suatu bisa saat kenal nanti diri mungkin sendiri, ya. iya kita bisa ngobrol lagi jangan lupa untuk bukunya teman-teman bisa cek di deskripsi juga IG-nya si Vivia bisa di follow ya @viviatal ya oke Iya. thank you banget ya untuk Iya, waktunya sama-sama Konca. ya semoga kegiatannya lancar nanti ya kalau Ya. misalnya ada agenda lagi katanya. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, bye. Sampai jumpa.